Oke, Aldan. Sebelumnya salam kenal Aldan. Saya Rizky ya, yang akan menjadi mentor untuk kelas privat robotika kurang lebih mungkin selama 10 kali pertemuan. Namun sebelum kita mulai, mungkin saya tanya-tanya dulu. Aldan sekarang kelas 10 ya, Kelas 11. fotograf. Iya. Nah sebelumnya eh, sudah pernahkah belajar robotika? Entah itu mungkin ekskul atau kursus atau apa gitu sebelumnya? Iya, saya pernah ikut les robotik Itu, lebih mendalam Arduino gitu. oh itu waktu apa, SMP ya? Atau gimana? SD sih, masih sudah lama, Mi. Oh, sudah lama. Iya. Nah, itu berarti kemarin apa belajar pakai Arduino ya? Iya, Oke, berarti kemarin nggak sampai belajar pemrograman juga atau bagaimana? belajar pemrograman juga ya. Oke, berarti artinya masih ingat ya eh, dasar-dasar pemrogramannya Iya, atau iya. udah lupa? Terus, Dikit, lu ingat dikit, Ji. Gitu, uh, tapi semar-semar. oke. Terus kalau softwarenya apa masih punya di laptopnya yang untuk ngoding Arduino-nya? Oh, belum. So- Ku, oh, belum. Heeh. ku riset laptopku jadi sudah tidak ambil lagi. Tuh, download lagi ya. Iya, iya. Oke, oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba install sama-sama install ya. Sebelumnya ini Ya, untuk laptop atau komputer yang digunakan itu pakai Windows atau pakai OS apa? pakai Windows. Windows berapa? 10, 11? Windows 11. 11 ya. Oke. Nah, oke, malam hari ini kita akan belajar ya dimulai dari persiapan untuk tools yang akan digunakan ya. Jadi kita akan pakai microcontroller ya berbasis Arduino. Tapi sebenarnya yang kita pakai itu yang namanya ESP32. Jadi microcontroller itu ada banyak jenisnya, termasuk Arduino juga salah satu jenis microcontroller. Tapi yang akan kita pakai untuk belajar nanti itu adalah namanya ESP32. Tapi itu Hmm. nanti di programnya juga menggunakan software Arduino seperti itu. Tentu saja beda nanti untuk microcontrollernya seperti itu. Oke, Oh, jadi itu. masih pakai Arduino Ji ini. Untuk softwarenya, iya. Tapi kalau Hmm. alatnya atau microcontrollernya kita pakai namanya ESP32 ya. Nanti Oh saya iya coba iya. seperti itu. Oke, bentar ya, saya share dulu screen-nya. Nah, ini sudah kelihatan nggak? Sudah. Sudah. Nah, yang akan dipakai itu nanti modelannya kayak gini, namanya ESP32 ya. Kita saya bukan gambarnya. Nah, seperti ini. Kemarin pernah belajar pakai yang kayak gini nggak? Iya, tapi bukan SP32, Oke, yang kemarin yang pakainya Arduino. Arduino ya. Mungkin kayak gini, Arduino Uno ya. Iya, yang itu, yang itu. Yang kayak gini adanya. Iya, iya. Oke, berarti kemarin sudah sempat bikin sampai bentuk robot ya, atau bagaimana? Kemarin tuh coba aku ingat. Per, Itu eh, waktu. se- Sampai Mhm. sejauh kayak bikin roda berjalan gitu. Oh, Pakai berarti, sensor-sensor, berarti di. terus ada tombol, iya. Oh, oke, oke. Tinggal nanti kita coba ulang-ulang lagi ya. Jadi Iya, nanti iya. untuk kelas ini itu proyek kita adalah sebuah robot beroda ya. Saya coba tunjukkan dulu untuk contoh robotnya. Jadi contoh robotnya nanti seperti ini ya. Ah, kayak gini. Jadi nanti robot beroda yang nanti bisa dikontrol. Tapi mungkin nanti untuk kontrolnya, kalau di video ini kan pakai stick PS ya. Tapi nanti kita kontrolnya pakai aplikasi handphone ya. Jadi nanti sudah ada Hmm. aplikasi Android-nya. Nah, itu nanti bisa di-download di Play Store ya. Itu tinggal kita download, install di HP. Baru nanti kita akan hubungkan dengan si robotnya. Nah, robotnya ini pakai microcontroller ESP32 tadi ya.
Kenapa pakai ESP32? Kenapa bukan Arduino Uno kayak gini? Karena ESP32 ini punya fitur yang namanya Bluetooth. Ya, jadi nanti Oh, komunikasi, ya, jadi nanti komunikasi dari handphone ke SP32-nya itu lewat Bluetooth. Nah, jadi dia wireless kan, koneksinya lewat Bluetooth. Sedangkan Arduino itu tidak support dengan komunikasi Bluetooth. Ya, jadi kita tidak bisa kontrol wireless ya secara jarak jauh. Makanya kita pakainya SP32. Seperti itu. Nah, ya, iya, nanti dia iya. akan dikontrol lewat Bluetooth ya. Jadi nanti handphone kita itu nanti akan terkoneksi Bluetooth-nya dengan Bluetooth yang ada di ESP32. Makanya kita pakainya ESP32. Oke, jadi nanti contohnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini kan pakai stick PS3 ya. Kalau ini juga sama, pakai Bluetooth juga nih stick PS3-nya. Tapi mungkin kita pakainya handphone aja ya, pakai aplikasi Bluetooth seperti itu. Ya. Jadi nanti kita akan praktik sama-sama seperti itu ya. Nanti akan kita kirimkan kitnya. Seperti itu. Tapi sebelum masuk ke ini robot berolah ini mungkin kita akan beberapa pertemuan ini kita coba refresh dulu dasar-dasar dari si mikrokontrolernya ya si Arduino-nya seperti itu. Nanti kita akan coba praktek sedikit-sedikit terkait dengan SP32. Tapi sebelumnya kita mulai dulu dari instalasi ya, instalasi tools yang digunakan. Tapi sebelumnya saya coba share dulu untuk sedikit pengenalan ya terkait dengan ESP32 ya. Oke, nah ini ya SP32 itu bentuknya sebenarnya SP32 itu ada banyak sekali modelnya ya, ada banyak jenisnya, tapi yang akan kita pakai itu modelnya seperti ini ya. Nah, nah si SP32 itu chipnya itu yang ini ya. Jadi ini sebagai otaknya. Seperti ini ya, dan nempel ini itu chipnya. Nah, disebutnya chip SP32 ya. Nah, ini ada beberapa fiturnya. Salah satu fitur yang akan kita pakai itu yang fitur Bluetooth ini. Ya. Jadi SP32 ini dia punya fitur Bluetooth sehingga memungkinkan kita menghubungkan SP32 ini dengan perangkat-perangkat lain yang juga punya koneksi Bluetooth. Seperti misalnya handphone ya, stick PS3. Nah, itu bisa kita koneksikan SP32 secara wireless ya atau nirkabel menggunakan komunikasi Bluetooth. Namun selain itu ESP32 juga punya fitur Wi-Fi ya. Fitur Wi-Fi sehingga SP32 ini ya bisa terhubung ke jaringan internet. Misalnya kita punya router Wi-Fi di rumah, nah SP32-nya bisa nanti terhubung ke jaringan Wi-Fi seperti itu. Nanti caranya bagaimana? Nah, itu nanti kita kelola melalui program. Dan nanti kita program, kemudian kita masukkan program tersebut ke SP32-nya seperti itu ya. Jadi itu beberapa fitur yang bisa kita pakai di SP32. Tapi untuk kelas ini ya kita akan pakainya yang fitur Bluetooth ya. Karena nanti koneksi robot berulang itu menggunakan fitur Bluetooth seperti itu. Ya, jadi kurang lebih nanti bentukannya seperti ini. Nah, ESP32 itu punya yang namanya GPIO ya, atau lebih singkatnya kita sebutnya sebagai pin ya. Ah, Nah, ini ada 30 pin ya. Ada 30 pin ya. Jadi ada 15 pin yang di sebelah kiri, 15 pin yang di sebelah kanan. Nanti pin-pin ini bisa kita hubungkan dengan berbagai macam sensor ataupun aktuator ya. Misalnya tadi kayak katanya sudah pernah belajar pakai button misalnya kan, rangkaian button Iya, iya. menggunakan controller. Nah, itu kan nanti pin-pin di button itu nanti akan terhubung ke pin-pin yang ada di SP32 ini ya. Nah, setiap pin ini punya label atau kodenya ya. Misalnya pin 23, pin 22, pin 1, 3, pin 1 dan seterusnya ya. Ini tampak tidak berurut ya. Ini juga tidak tahu kenapa alasannya juga tidak berurut seperti ini ya, tapi nanti di dalam boardnya itu ada labelnya kok. Misalnya ini pin 36, 39, jadi nanti ada tertera labelnya. Jadi nanti ketika kita membuat program, nanti tinggal kita eh, define ya, pinnya itu pin nomor berapa seperti itu ya, yang akan kita kendalikan. Nah, nanti pinnya ini bisa sebagai input, bisa juga sebagai output. Input itu maksudnya apa? Input itu maksudnya pinnya itu nanti dapat menerima sinyal misalnya dari sensor ya. Nah, jadi misalnya kita pasang sensor suhu, sensor untuk mengukur ketinggian, dan sensor lainnya, nah itu sebagai input untuk si SP32-nya. Jadi si sensornya itu nanti akan mengirim yang namanya sinyal.
ke pin-pin ESP32-nya untuk diproses oleh ESP32. Itu dia kalau pinnya sebagai input ya. Kalau output apa? Kalau output itu maksudnya pinnya itu akan menghasilkan sinyal ya. Kalau tadi input itu dia menerima sinyal, kalau output berarti si pinnya itu akan menghasilkan sinyal ya. Sinyal atau tegangan listrik. Nah, nanti pin ini bisa dipakai untuk mengendalikan yang namanya aktuator. Contohnya itu adalah motor DC ya. Jadi yang menggerakkan robot itu kan sebenarnya namanya motor DC ya. Yang Hmm. menggerakkan si roda-roda robot itu namanya motor DC. Itu disebut sebagai aktuator atau penggerak dari si robotnya. Nah, si aktuatornya itu bisa bergerak atau motornya itu bisa berputar karena dia menerima sinyal dari ES-pin yang ada di ESP32 seperti itu ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Jadi pin-pin yang ada di ESP32 ini bisa sebagai input. Input itu maksudnya dia menerima sinyal atau menerima tegangan listrik dari modul lain atau komponen lain, misalnya sensor. Sedangkan pin output ya, output itu artinya pin SP32-nya ini bisa menghasilkan atau mengeluarkan sinyal atau tegangan listrik untuk modul lain, misalnya contohnya kayak motor DC ataupun aktuator-aktuator lainnya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di SP32 ini ada juga pin untuk power ya. Jadi pin untuk power. Jadi yang hitam ini yang namanya yang labelnya GND disebutnya sebagai ground ya. Ground ini biasanya dihubungkan ke kutub negatif ya. Jadi misalnya kita punya baterai, uh, negatif dari baterai itu akan masuk di ground sini ya. Boleh di sebelah kiri atau Iya. boleh di sebelah kanan. Oke. Kemudian nanti positifnya itu nanti bisa masuk di entah itu di sebelah sini atau di sebelah kiri sini ya. Jadi ini untuk kutub positif. Nah, di sini ada dua ya. Nah, ini kalau yang merah ini itu untuk menerima tegangan 3 volt. Nah, jadi dia disuplai dengan tegangan 3 volt. Kalau dia pakai daya 3 volt, dia masuknya di pin yang sebelah situ. Tapi Hmm. kalau dia pakai suplai daya di atas 3 volt, dia masuknya di pin yang sebelah sini yang labelnya pin. Tapi pin ini ada batas maksimalnya. Maksimalnya itu hanya sampai 9 volt. Ya, lewat dari itu akan menyebabkan regulatornya jadi panas sehingga menyebabkan SP32-nya jadi rusak. Seperti itu. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Jadi kalau kita punya sumber tegangan, entah itu dari baterai ya, di sini yang kita maksud adalah sumber tegangan DC ya. Misalnya dari baterai, aki, nah itu pun maksimalnya 9 volt ya. Jadi kalau dia kita punya maksimal 9 volt itu masuk di pin sini. Ini tisunya. Tapi kalau kita pakai suplai tegangan sekitar 3 volt, itu pakainya di masuknya di pin yang merah ini. Ya, itu untuk menyuplai daya ke eh, SC32-nya seperti itu. Kalau misalnya kita menggunakan baterai. Nah, tapi kita juga bisa menyuplai dayanya melalui konektor USB ya, micro USB. Nah, jadi di sini dilihat ada bagian di tengah ini. Nah, ini adalah konektor micro USB. Ya, jadi yang kayak kabel data seperti ini ya, yang kayak di handphone ya. Tapi ini masih pakai micro USB ya. Ada juga yang model Type C kayak kabel USB sekarang. Nah, itu bisa juga kita supply daya dari sini ya. Nanti tinggal dihubungkan ke sumber daya 5 volt. Misalnya pakai charger handphone, itu charger handphone supply dayanya itu 5 volt. Nah, itu bisa juga untuk menyuplai daya ke SP32. Atau kita hubungkan ke PC misalnya ya. PC itu kalau kita hubungkan ke USB itu dia akan menyuplai tegangan sebesar 5 volt. Nah, itu bisa aman untuk SP32 seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Kak, boleh Nah, tanya tuh yang tadi. boleh ya. Yang itu yang beda-beda pin itu ano RT ano RTC sensor touch DAC itu bagaimana? Oke, yang label ini ya. Yang label-labelnya ya. Oke, betul. Nah, jadi pin SP32 ini itu juga punya setiap pin itu punya karakteristiknya masing-masing. Contoh misalnya pin 22 ya, pin 22 dan pin 21. Lihat ya Hmm. warnanya ada I2C SCL, I2C SDA ya. Nah, itu digunakan untuk komunikasi sensor yang menggunakan protokol I2C. Jadi ada jenis sensor yang punya protokol komunikasi sendiri.
Ya, jadi protokol komunikasi itu maksudnya adalah cara cara dari si sensor itu bisa terhubung ke ESP32. Jadi ada beberapa jenis sensor yang punya protokol komunikasi sendiri. Contohnya misalnya I2C, ada juga yang namanya UART, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, ya. Jadi biasanya ada beberapa sensor yang punya protokol komunikasi sendiri. Nah, itu biasanya ada pin-pin khusus yang bisa digunakan, ya. Jadi tidak semua pin yang bisa digunakan. Nah, seperti itu. Jadi contohnya saya ada modul yang menggunakan protokol I2C, nanti ya dipakainya pin 22 dan pin 21. Tapi kalau hanya sekedar untuk apa namanya, menyalakan lampu atau menggerakkan motor, itu kita bisa pakai pin yang mana saja, seperti itu. Nah, yang ada di SP32. Contoh lagi misalnya ini ada yang namanya RTC, ya. Nah, RTC ini untuk singkatan dari real time clock. Jadi misalnya kalau kita ingin apa namanya, mengontrol waktu, ya, misalnya modul jam segala macam, itu pakai yang pin RTC ini. Hmm. Kemudian ada yang namanya touch, seperti ini touch. Nah, pin touch ini dia untuk touch sensor, ya. Oh Jadi iya, kita iya. bisa misalnya pinnya kita sentuh, nanti itu bisa menghasilkan tegangan, gitu, ya. Jadi kita bisa bikin kayak semacam sensor sentuh untuk pin-pin yang label touch seperti ini. Nah, kayak gitu. Ya, jadi memang ada beberapa pin khusus, ada beberapa pin di SP32 yang punya fungsi khusus, tergantung nanti dia akan terhubung ke sensor apa. Tapi nanti mungkin untuk kelas ini kita akan lebih fokus pemanfaatan SP32 ini untuk kontrol robot beroda. Yang mana robot Iya, iya. beroda itu komponen penggeraknya adalah menggunakan motor DC. Ya, jadi nanti kita akan kendalikan motor DC-nya gerak maju, mundur, putar kiri, putar kanan, kemudian kita kontrol kecepatannya. Nah, itu nanti kita akan memanfaatkan pin-pin yang ada di SP32 ini. Sama nanti mungkin kita juga akan belajar beberapa sensor. Salah satunya itu sensor suhu, ya, dan juga sensor jarak, ya, menggunakan sensor ultrasonik. Seperti itu. Nah, nanti itu kita akan belajar juga cara menggunakan sensor untuk terhubung ke SP32. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Oke, ya, jadi pin-pin yang kayak yang ada label GPIO-nya ini, ya, GPIO-nya ini itu nanti bisa dipakai untuk terhubung ke komponen eksternal, ya, entah itu sensor atau aktuator, ya. Sedangkan yang ini, yang GND, kemudian pin, ini untuk power, ya. Jadi ini untuk supply power seperti yang saya katakan tadi. Seperti itu. Kemudian ada juga nih pin EN. Nah, EN ini tidak dipakai, ya. PNN ini Hah? hanya untuk mereset si SP32-nya. Jadi Hmm. misalnya kalau kita masukkan tegangan ke pin EN ini, itu akan membuat si mikrokontrolnya akan mereset, ya. Jadi pin EN ini kita tidak pernah pakai sebenarnya. Oke, oke. Oke. Kemudian di SP32 ada yang namanya driver, ya. Driver ini itu fungsinya supaya SP32 itu ketika dihubungkan ke komputer, ya, lewat USB, itu nanti SP32-nya bisa kebaca, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi karena kan SP32 ini nanti akan kita program dari komputer, kemudian nanti programnya kita transfer ke ESP32-nya. Nah, proses transfer programnya ini tentu akan melalui sebuah kabel USB, ya. Jadi SP32-nya kita colokkan kabel USB masuk ke laptop. Tapi si SP32 ini harus bisa kebaca di laptop seperti itu, ya. Makanya kita perlu nanti install yang namanya driver seperti itu supaya nanti SP32-nya bisa kebaca. Nah, sekarang kita masuk ke instalasi IDE-nya dulu, ya, instalasi IDE Arduino, ya. Jadi nanti silakan, ya, bisa sambil dicoba, ya. Silakan masuk ke buka Google, ya, terus ketik yang namanya arduino.cc, ya. Ini adalah website resmi dari Arduino, ya, di mana nanti di sini kita akan mendownload eh, software IDE Arduino, ya. IDE Arduino ini nanti akan kita pakai untuk membuat program. Oke. IDE Arduino nanti akan kita pakai untuk membuat program. Gitu. Oke, nanti masuk di sini.
Lalu kita cari ini ya, masuk ke bagian produk, lalu cari software. Nah ini ya, Arduino IDE. Ya, jadi Arduino itu sebenarnya nama perusahaannya ya, nama mereknya. Ah, terus produknya nanti ada berupa hardware, ada berupa software. Hardware-nya itu tadi yang kayak board Arduino Uno itu, nah itu hardware. Kalau software-nya itu nanti salah satunya adalah yang namanya IDE Arduino. Oke, nah kemudian kita cari IDE Arduino mana dia ya? Ini ya, ini Arduino IDE ya. Arduino IDE nanti silakan disesuaikan di sini dengan OS-nya ya, misalnya Linux kah, Windows kah, atau pakai Mac OS. Contohnya misalnya kayak kalian pakai Windows 11 itu bisa pakai Windows 10 or newer 64. Nah, ini Arduino IDE versi 2.3.7 ya. Jadi silakan coba di download dulu ya. Silakan coba di download dulu untuk softwarenya. Ya. Nanti proses downloadnya itu setelah download nanti tinggal diklik-klik aja untuk installernya. Nah, ya. Jadi coba silakan di Aldan, silakan di laptopnya di download dulu di IDE Arduino-nya. Iya, iya. Nah, akan coba di download dulu. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala, nanti coba disampaikan. Sambil menunggu proses downloadnya mungkin selesai, kita coba lanjut lagi ya. Nah, akan saya tunjukkan seperti apa bentukan dari si IDE Arduino ini. Seperti itu. Ya. Oke, ini saya coba buka punya saya sudah download tentunya. Nah, ini punya saya versinya 2.3.6 ya. Nah, kalau yang ini yang paling baru itu 2.3.7 ya. Jadi nggak masalah. Oke. Jadi saya coba buka untuk software IDE Arduino-nya. Jadi kalau seperti ini, saya coba buka lembar kerja yang baru ya. Eh, oke, oke. Nah, jadi nanti kurang lebih tampilannya kan seperti ini ya. Eh, di sini nanti di sini adalah lembar kerjanya ya. Jadi di sini nanti kita akan bikin kode programnya ya. Jadi kita nulis kode programnya itu di lembaran sini, bagian sini ya. Eh, nanti itu ini sudah ada template-nya ya. Jadi ini wajib ada di kode program Arduino ya. Jadi ada yang namanya point setup, ada yang namanya point loop ya. Ada yang namanya point setup, ada yang namanya point loop. Ini wajib harus ada dalam kode program Arduino. Nah, point setup itu nanti adalah di dalamnya itu berisi kode program yang hanya dijalankan sekali selama si Arduino-nya itu dinyalakan. Ya. Jadi kalau kita bikin 10 baris program di dalam point setup, 10 baris program ini tuh hanya dieksekusi sekali aja selama Arduino-nya itu dinyalakan ya. Nah, jadi kalau di pemrograman itu baris-baris program itu akan dieksekusi baris demi baris satu persatu dari atas ke bawah secara berurut. Seperti itu. Nah, khusus yang di void setup, ketika dia ada 10 baris, nanti dia akan dieksekusi dulu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, misalnya 5 baris sampai baris kelima. Setelah itu dia tidak akan dieksekusi kembali. Kecuali kalau Arduino-nya di reset atau di restart atau dimatikan atau dinyalakan kembali, baru nanti dia akan memulai lagi di awal. Jadi dia misalnya di sini ada 5 baris misalnya ya di void setup. Nah itu nanti akan dieksekusi satu persatu sampai baris kelima. Setelah baris kelima, nanti dia akan keluar dari void setup ini masuk ke void loop. Nah, seperti itu ya, masuk ke void loop. Sedangkan di void loop, nah ini ya, di sini dia akan running repeatedly. Artinya dia dijalankan secara berulang kali. Ya. Nanti dia akan dijalankan secara berulang kali. Jadi misalnya kita punya 10 baris di sini, di void loop. Maka di void loop ini dia akan diulangi dari baris pertama sampai ke 10. Setelah sampai baris ke 10, balik lagi ke baris pertama yang ada di dalam blok void loop. Kurang lebih seperti itu. Ya.
Nanti kita akan coba lihat contohnya. Jadi ini eh, wajib ya, wajib ada di dalam void setup dan juga void loop. Ya, jadi ini void setup dan void loop wajib harus ada di dalam kode program Arduino. Ya. Nanti kita akan coba lihat contoh programnya. Nah, jadi ini untuk lembar kerjanya ya. Jadi di sini kita ngetik kode programnya. Kemudian nanti di sini ada dua tombol penting ya. Ada tombol centang. Ini namanya tombol verify. Tombol verify ini untuk memverifikasi kode program. Jadi misalnya setelah kita bikin kode program, terus kita mau mengecek nih kode program yang kita tulis ini sudah benar atau belum, ya, atau ada salah ketik atau salah cara menulisnya. Nah itu diceknya pakai ini verify. Jadi ketika diklik tombol verify, dia akan ngecek memverifikasi apakah programnya sudah benar atau tidak seperti itu. Ya. Ah, Kalau misalnya ada yang salah, misalnya salah ketik, ya, atau misalnya tidak sesuai dengan aturan penulisannya, nah, itu nanti akan muncul pesan error. Ya. Jadi misalnya ini kita, ini ya, nanti kita akan contohkan ya, misalnya kalau kita mau verifikasi pada program. Kemudian ini ada satu tombol lagi tanda panah seperti ini disebut sebagai tombol upload. Nah ini tombol untuk ketika diklik itu nanti akan mengirim programnya atau mentransfer programnya ke dalam board ESP32-nya seperti itu ya. Tentunya sebelum ditekan tombol upload kita harus menghubungkan ESP32-nya itu menggunakan kabel USB ini ya. Jadi harus dihubungkan dulu ke kabel USB baru bisa klik tombol upload. Kalau tidak itu pasti akan error. Jadi harus terhubung dulu ke tombol ke kabel USB ya, ke komputer lewat kabel USB. Seperti itu. Nah, kemudian oke sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Gaji. Oh ya, sudah, Mi. Selesai downloadnya. Oke, kalau sudah selesai download coba langsung aja diinstal. Sudah, sudah. Sudah selesai proses install juga. Iya, Oke, sekarang coba dibuka eh, hasil install. Nanti dia akan tampil kayak gini modelnya ya, ada voice setup, ada voice loop. share screen. Gimana? Share screen atau tidak, Ji? Boleh, boleh. Coba bisa dicek. Ya. Nah, Ah, oke ya. Persis dengan yang tadi ya. Seperti ini. Nah, kayak gini itu udah berhasil ya. Berhasil eh apa namanya? Terdownload ya, terinstall dengan baik untuk IDEA tentunya. Oke. Nah, sekarang ya, oke, ini tetap dibuka softwarenya. Saya izin share screen lagi ya. iya, iya. Oke. Seperti ini. Selanjutnya ya, kalau sudah terinstall ini, ya, terinstall IDE-nya, langkah berikutnya kita perlu menginstal yang namanya bot ya, ketika itu. Ya, mana tadi? Hmm, Ini ya. Nah, sekarang ini instalasi bot ESP32. Seperti itu, ya. Ah, Coba diikuti petunjuk ini. Buka IDE Arduino lalu klik file ya di yang pojok kiri atas itu kalau nggak salah ada file ya. Ini play file lalu preferences. Seperti ini. Udah bisa terbuka? Sudah. Nah, di sini nanti bisa diatur nih. Misalnya ini ukuran fontnya, misalnya mau diperbesar kah atau diperkecil, nah, bisa. Ini temanya mau light seperti ini atau mau dark, nah, bisa coba. Oke. Kemudian di sini dilihat di bagian sini, kita punya Aldan ini ada isinya nggak atau kosong? Kosong ini.
kosong ya. Oke, kalau kosong, ini ini harus diisi dulu ya. Nah, ini ada URL yang harus dimasukkan. Ya, ini saya copy dulu. Terus saya kirimkan ke kolom chat ya. Bentar, ya, bentar. Nah, itu silakan di copy URL-nya ya, di copy URL-nya, lalu dimasukkan ke kolom yang ini tadi ya. Di paste ke dalam kolom yang ini, lalu klik OK. Seperti ini. Sudah? Tunggu dulu. Sudah. Kalau sudah, sekarang lihat di Belum, bagian belum. oke gimana? Kalau udah bilang ya. Oh iya. Hmm. Iya sudah. Nah, kalau sudah, di bagian sini ada yang namanya board manager. Yang ini, yang kedua ini. Sebelah kiri, diklik, ada tulisannya board manager kan. Board Hmm. manager. Kemudian di kolom pencariannya, silakan diketik ESP32. Nah, nanti akan muncul yang ini. ESP32 by Expressive System. ESP32 by Expressive System. Processing. Belum muncul ya? Masih proses. Oke. Baru lagi downloading. Tapi kok yang itu Arduino SP by Arduino. Bukan yang ini, yang dipakai. Oke, Ini oke. udah Lagi di download, lagi di download. Lagi diinstal. install ya. Ya, nanti di sini tinggal diklik install ya. Oh, ini kan saya sudah install. Nah, di sini nanti ada versinya. Tadi menginstalnya versi yang apa? Yang paling baru ya, 335 ya. Paling baru. Iya, iya. Oke, berarti sudah sekarang sementara proses instalasi. Oke, ditunggu aja sampai proses installnya selesai. Ya. Nanti di sini kalau udah selesai nanti ada keterangan di install. Kalau punya saya ini saya install kemarin tuh masih versi 2.0.0. Nanti kita akan Hmm. ditunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Nanti kalau misalnya ada error nanti disampaikan aja. Failed to install platform. Deadline exceeded. Oke, ada error, ada pesan error Ada. di sini. Oke. Kalau error, coba diganti versinya. Ini coba samain dengan punya saya pakai yang ini 2.0.0 200. Iya, iya. ya 2.0. Dua ribu dua puluh satu. Apa aja itu? 2.0. Ya, yang ini 2.0. Iya, iya. Sedang download. Sedang install. Oke. Ya. Processing. Oke, coba di oke. Ya masih processing ya. Processing lagi. Ya,
itu ditunggu aja dulu. Memang dia agak makan waktu. Nanti ini dia akan tersimpan di partisi C di komputer. Pastikan di komputernya itu partisi C-nya memorinya masih cukup penyimpanannya. Karena Iya, kalau iya. terlalu full penyimpanan di C itu akan gagal menginstal. Ya, Hmm. kita sambil menunggu eh, proses instalasinya selesai. Nah, eh, kita, ya, ini tadi ya langkah-langkahnya. Jadi pilih SP32 by SP System. Lalu diinstal. Oke. Nanti kalau sudah, kita perlu juga menginstall atau mendownload driver ESP32 ya. Jadi driver ESP32 itu tipenya ini ya, nama drivernya CP210S. Ini supaya si ESP32-nya bisa terbaca di komputer ya saat kita hubungkan ESP32 ini ke USB ya. Nanti untuk link downloadnya ini ya. Ini. Aduh, sorry. Jadi ini link downloadnya. Nanti akan saya share juga ini file nya. Saya coba share dulu linknya aja ya. Link downloadnya. Nanti saya akan coba dibuka di Google ya. Saya coba buka di Google ya link downloadnya. Seperti ini. Nah, dan tampilannya Di seperti ini. lab. Kemudian pilih menu download. Nanti install download yang ini. CP216X Universal Windows Driver. Kita kan pakai Windows ya, jadi download yang ini. CP216X Universal Windows Driver. Ya. Nanti biarkan sampai satu download. Nanti untuk installnya itu kalau proses instalasinya itu harus dalam keadaan SP32-nya terhubung ke laptop ya. Jadi saat install itu Hmm. SP32-nya harus eh, dalam keadaan terhubung ke laptop ya. Kalau mungkin Aldanya belum punya alatnya SP32-nya, jadi mungkin belum bisa langsung install ya. Jadi Iya, nggak iya. apa-apa sih di-download saja dulu, nanti kalau sudah ada alatnya baru di-install. Seperti itu ya. Jadi yang penting di-download saja dulu. Nah, saya akan Sudah. tunjukkan ini SP32-nya bagaimana dia terbaca di drivernya ya. Oke, ini sudah selesai install Yang semua. Arduino sudah Sudah ya. install Oke, ini sudah terinstall. USB. Oke, kita balik lagi ke lihat demonya. Kalau sudah terinstall ya, nah sekarang cara mengeceknya ya, cara mengeceknya itu coba di bagian tools, kemudian Tool board. Ah, board. harusnya di sini ada SP32. Oh, iya, iya. Ada ya. Iya, iya. Terus nanti, nah di sini kan ada banyak pilihannya ya. Nah, untuk board yang kita pakai ini, itu kita pilih yang ini, SP32 dev Dev module. Ada module. nggak? Ya, dipilih aja. Oh, Dev ada. Ya, oke. Nah, Nah itu oke. nanti eh, artinya boardnya sudah terinstall di SP32-nya. Ya. Nah, sekarang ini ya, ini saya contohkan aja. Nanti bisa diulang lagi kalau misalnya alatnya sudah ada. Jadi ini SP32-nya terhubung ke kabel ini, namanya micro USB. Dipasang ya, saya buka dulu. Jadi alatnya seperti ini, ya. Dipasang pakai kabel micro USB. Ya. Nah, kemudian ini akan dihubungkan ya, ke PC atau laptop. Seperti itu. Nah, nanti akan menyala lampu indikator powernya yang warna merah ini. Jadi indikator powernya itu yang warna merah ini. Nah, Kalau sekarang itu kita biru? cek. Kalau biru ini lampu apa namanya sinyalnya ya.
Ya kan ini terhubung, kalau terhubung ke jaringan internet itu biasanya akan ini, kedap-kedip. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya tidak terhubung ke internet itu nggak akan nyala. Nah, kalau yang indikator powernya warna merah ya, jadi kalau dia dicolok USB, tandanya dia nyala itu kalau lampu merahnya ini nyala. Dan ini lampu indikator power. Gitu. Nah, kemudian cara mengecek di laptop kita ya, eh, apakah SP3 ini sudah terbaca atau tidak, itu kita masuk ke device manager namanya. Nah, device manager. Nah, kemudian di bagian sini port ya, port. Nah, nah ini dia ada di sini CP210X ya. Yang tadi yang saya maksud driver SP32 itu kan kodenya adalah CP210. Nah, di sini dia terbaca di COM3 ya, portnya di COM3. Nah, berarti SP32 kita sudah berhasil terbaca ya di COM3 ya. Nanti bisa saja beda, setiap komputer nanti bisa saja beda komnya ya, nggak mesti kom 3 ya. Mungkin nanti punya Aldan bisa saja beda komnya. Nah, kalau misalnya ini saya copot ya, kabel dari kabelnya, lihat. Nah, ini kan hilang kan, yang kom 3 tadi. Nah, kalau ini kom 5 kom 6 ini itu dari perangkat lain ya. Ini kan saya di sini pakai ada mouse Bluetooth juga ya. Makanya ini terbaca juga. Ini untuk dari perangkat lain. Ini kom 3-nya hilang ya. Nah, ini kalau saya pasang kembali kabel USB-nya, kayak gini. Coba membaca kembali kom 3. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau kita ingin mengupload program ya, jadi istilahnya untuk mentransfer program dari laptop kita ke board SP32 itu disebutnya sebagai uploading. Nah, jadi untuk mengupload program itu pakai tombol yang ini, tidak pada ini. Tapi sebelum mengupload program itu pastikan dua hal ya. Yang pertama pastikan boardnya itu sudah sesuai ya. Nah, ini tadi ya, kita sudah pilih boardnya ESP32 Dev Module. Seperti itu. Setelah itu pilih portnya, ya, pilih portnya yang ini di bawahnya. Nah, di sini ada tiga port ya yang terbaca. Kalau misalnya ada lebih dari satu port, silakan cek di device manager ya, SP32-nya itu terhubung di port COM berapa. Tadi sudah kita cek ya, device manager itu punya saya terhubung di COM 3. Tinggal diklik COM 3. Seperti itu. Mungkin punya Aldan, kalau di bagian port ini mungkin tidak aktif ya kan? Iya, iya. Ya, tertable ya, karena kan memang ESP32-nya belum terhubung kan ke laptop, jadi akan tertable. Seperti itu. Nah, jadi pastikan boardnya sudah sesuai, formnya juga sudah sesuai, baru nanti kita upload kode program. Seperti itu, ya. Nah, cara upload programnya nah, nanti saya coba tunjukkan. Ya. Mungkin saya balik dulu ke tadi ke presentasinya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas satu komponen yang biasa dipakai di SP32 itu yang namanya LED ya. Nah, LED itu adalah lampu kecil modelnya seperti ini ya. Itu biasanya ada berbagai macam warna. Nah, itu biasanya dipakai untuk berbagai macam rangkaian elektronika itu biasanya pakai LED seperti ini. Jadi ada yang warna biru, warna merah, warna kuning, ada warna putih juga, ada bening ya. LED ini punya dua kaki ya, punya dua kaki. Ada kaki katoda, ada kaki anoda ya. Cara membedakannya bagaimana? Biasanya kaki katoda itu atau kaki yang negatif itu lebih pendek. Kalau kaki anoda itu kakinya lebih panjang. Seperti itu. Nanti kedua kaki ini akan terhubung ke eh, dua pin yang ada di SP32. Nah, kaki katoda yang negatif itu nanti akan terhubung ke pin GND ya. Tadi ingat ya di SP32 itu ada pin yang namanya GND. GND itu sama kayak kutub negatif ya. Jadi negatif dari kaki negatif dari LED ya atau kaki katoda itu akan terhubung ke pin GND.
Ground. Sedangkan ya ground betul. Sedangkan kaki anoda itu akan terhubung ke salah satu pin GPIO yang ada di SPT2. Iya, iya, Nah, iya. kurang lebih seperti itu. Nah, nah sekarang kita coba belajar menggunakan yang namanya simulator ya. Karena ini kan Aldan mungkin belum ada alatnya. Nah, kita coba belajar rangkaian SP32 ini pakai yang namanya simulator. Ya. Nah, simulatornya itu ada di Google ya, namanya walkui.com. Jadi silakan buka ke Google, terus diketik di browsernya walkui.com di sini. Walkway.com. Oke. Nah, kemudian nanti bisa login dulu menggunakan akun Google ya. Kita login di akun Google ya. Kemudian nanti akan muncul pilihan seperti ini. Ya, ini untuk mensimulasikan rangkaian microcontroller dan juga SP32. Ini ada beberapa pilihan board, ada Arduino Uno, ada SP32, ada STM32, ada Raspberry Pi Pico. Ini adalah jenis-jenis microcontroller yang ada di pasaran. Nah, kayak yang mungkin yang Ailo dan pada pakai yang Arduino Uno ya. Nah, Iya, sekarang iya. pilih yang ESP32. Nah, ini ada contoh-contoh project yang bisa dipakai ya. Contoh rangkaian. Tapi kita ambil yang starter template. Nah, starter template ya, yang masih kosongan, pilih yang ini SP32. Nah, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, tadi ada sama ya, ada void setup, ada void dulu, nah kayak gitu. Oke. Nah, di sini untuk nulis kode programnya, di sini untuk bikin kode, bikin rangkaiannya seperti itu. Ini bisa kita bikin jadi Dart, kita klik aja yang ini. Nah, supaya dia jadi Dart. Sudah bisa? Sudah, sudah. Ya. Nah, di sini dilihat ya, di sini di void setup dan void loop-nya ini sudah ada kode programnya. Ya. Oke. Nah, kita lihat di yang pertama itu di sini. Ya. Di void setup itu ada dua baris program. Nah, yang baris ini diabaikan saja karena ini disebutnya sebagai komentar ya. Jadi ini tidak akan dieksekusi oleh kode pengenalan. Ciri-cirinya komentar itu dia diawali dengan tanda double garis miring seperti ini. Hingga nanti dia Iya, warnanya iya. jadi abu. Ini biasanya hanya sebagai notes aja. Kalau kita bikin Mas, kode ya. program, mau bikin notes di setiap barisnya itu kita pakai. Oke, yang pertama ya, kita coba kenali dulu ada yang namanya serial monitor di SP32 ya, serial monitor. Yang pertama, kita perlu menginisialisasi dulu serialnya ya, pakai perintah serial dot begin ya. Kemudian kita masukkan nilainya 115.200. 115.200 itu adalah nilai baud rate-nya ya. Jadi kita inisialisasi dulu serialnya ya. Itu disimpan di dalam void setup. Nah, kemudian nanti kalau kita mau mencetak suatu nilai di serial monitornya, kita pakai perintah ini serial.println dalam kurung, baru kita isikan nilainya. Seperti itu. Nah, di pemrograman itu ada tipe berbagai macam tipe data ya, ada string, ada tipe data numerik ya. String itu tipe data untuk teks ya. Biasanya kayak kalau kita menulis sebuah kata atau kalimat, nah itu disebut sebagai tipe data teks atau string. Ciri-ciri tipe data string itu kalau ditulis itu harus diawali dan diakhiri dengan tanda kecuali. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu ya. Ini bisa kita ganti isinya di dalam saya di sini hello hello Rizky misalnya. Ya. Nah, seperti ini. Baru nanti kita coba eksekusi pada programnya. Misalnya di sini saya klik tombol Start Simulation. Kita tunggu sampai eh,
simulasinya berjalan. Itu Nah, ini itu serial begini tuh apa? 115200. serial bagian ini untuk menginisialisasi komunikasi serialnya. Jadi sebelum dipanggil, sebelum apa namanya, sebelum si programnya menjalankan ini serial sprint itu kita harus istilahnya inisialisasi dulu ya, dengan perintah serial.begin. Kalau tidak diinisialisasi itu nanti nggak akan aktif serial monitornya seperti itu. Ya. Jadi Hmm. harus diawali dengan serial.begin, baru kemudian nanti kita bikin serial.print, lalu kita masukkan di sini apapun yang mau kita tampilkan. Nah ini kalau bisa dilihat, nah di sini sudah muncul ya, hello Rizky. Oke, oke, hello Rizky. Nah, kayak gitu. Nah ini nanti tinggal kita ubah-ubah. Nah kalau kita ubah, kalau kita jalankan lagi nanti itu bisa berubah juga di sini. Coba kalau misalnya ini serial.print ini kita copy ya, kita pindahkan ke dalam sini. Apa yang akan terjadi? Ya, kita lihat. Delay 10 Kalau itu berapa detik itu? kenapa? Kayaknya kalau delay 10 Kenapa itu? Oh, berapa detik itu? ini 10 ini itu dia dalam satuan mili detik. Ya. Jadi nanti dia akan mencetak setiap 10 mili detik. Jadi akan cepat banget dia proses mencetaknya. Nanti ini kita bisa ubah-ubah ya. Oh Nanti jadi misalnya oh, kita oh, masih detik gitu. mili detik, Oh milih ya udah. mili detik. Nah ini Oh dia iya iya. dia akan mencetak terus nih setiap 10 mili detik. Atau coba saya misalnya ganti jadi 2000 misalnya. 2000 mili detik itu berarti kan 2 detik ya. 2 detik. Iya iya. 2 detik. Jadi delay itu kayak jeda waktu ya antara satu program, satu baris ke baris yang lain. Nah ini lihat ini. Hello Rizky. Nah, ya ada jeda 2 detik. Nah, 2 detik lagi. Nah, kayak gitu. Seperti itu. Kalau kita perkecil ini, dia akan semakin cepat sampai ke bawah. Jadi akan looping terus ini ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, semua baris program yang ada di dalam void loop itu akan dieksekusi berulang kali selama ST32-nya nyala. Oke? Nah, jadi selama ST32-nya nyala, dia akan looping terus sampai nggak ada habisnya. Nah, seperti itu. Sedangkan tadi waktu kita simpan ini di setup, dia cuma dicetak sekali. Dan itu udah nggak lagi, ya kan? Nah, contoh misalnya ya, kalau di sini saya kasih serial.print ya. Nanti bisa dicoba-coba ya, digantikan. Misalnya di sini saya ganti, saya kasih uh, store monitor misalnya. Ya. Ini bebas ya kata-katanya. Yang penting dia di dalam tanda petik dua. Nah, terus di sini saya ganti misalnya ya ketua ya kayak gini. Itu Nah, titik komanya, titik koma. oh ya betul ya harus diakhiri dengan titik koma ya. Koma. Iya iya. Nah, kalau dicoba kita lihat ya, harusnya ini core monitornya cuma sekali aja ditampilkan. Setelah itu udah nggak tampil lagi. Yang tampil itu nanti yang ini ya, yang ketua dia akan tampil sampai ke bawah. Nah, itu Apa kan itu Tor adalah monitor? ya nih ya, ini core monitornya Iya iya. cuma sekali aja kan. Nah, selebihnya ini ketua, dia akan nge-looping terus ya. Nah, ini menandakan bahwa semua kode program yang ada di setup ini itu hanya dijalankan sekali aja. Sedangkan yang di dalam code loop itu akan ditulis berulang kali. Oh itu lagu. Ya, betul. Aku search. Ah, ini di sini kita bebas. Ini maksudnya kita bebas mau nulis kalimat apa aja, kan? Iya iya. Eh, ah, jadi mau ah, kalimat atau misalnya angka juga sebenarnya bisa. Jadi dia untuk mencetak teks seperti itu. Nah, kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kita akan coba, itu untuk serial monitor ya. Nah, itu untuk serial monitor. Ini juga sama, kalau misalnya saya copy ini,
lalu saya jalankan di sini misalnya ya. Nah, saya jalankan di sini. Misalnya saya save ya ini kalau kita save nanti silakan disimpan di mana aja. Saya ketika desktop. Nah ini tinggal dikasih nama. Kalau untuk penamaan filenya itu bebas, tapi dia tidak boleh ada spasi. Misalnya di sini monitor kayak gini. Uh, Nanti filenya itu dia ekstensinya itu .ino ya. Ini dia save dulu filenya. Nah ini ya nama filenya ekstensinya ini .ino. Nah, cara mengupload programnya ya tinggal kita pertama kita hubungkan dulu ya di USB ini. Kita hubungkan ke USB, lalu pastikan di sini sudah betul tools boardnya sudah SP32 oke. COM-nya COM3 baru kita masukkan kode programnya. Ini contohnya saja ya, saya contohkan dulu. Oke, ini eh, dia mengcompile dulu ya. Jadi dia compiling itu artinya dia ngecek dulu nih kodenya apakah sudah benar penulisannya, nggak ada yang typo, apakah sudah sesuai dengan sintaks atau aturan penulisannya. Nah, kalau compilingnya sudah selesai, nanti lanjut proses uploading ya. Ini uploading itu proses transfernya. Nah, sudah. Kalau sudah muncul keterangan down uploading seperti tadi ya, untuk down uploading, itu artinya proses uploadnya sudah selesai ya atau berhasil. Nah, sekarang bagaimana cara membuka serial monitornya itu di bagian pojok kanan sini. Serial monitor, diklik. Nah, ini ya. Ini muncul nih ketua itu ada. Ini serial monitornya ya. Nah, di sini harus sama ya nilai baud rate-nya. Jadi kalau tadi di sini 115.200, di sini juga harus di setup di 115.200. Nah, ini ada beberapa pilihan baud rate-nya. Uh, Baut. ya, baud rate atau kecepatan transmisi. Biasanya itu kalau Oh, P32 itu kita pakainya 115.200 biasanya. Untuk kecepatan transmisi datanya, dia jalan di transmisi 115.200. Nah, ini kalau kita tekan tombol, di sini ada tombol EN, ya, itu untuk mereset P32-nya. Kalau saya tekan, nah, tadi muncul store monitor lagi, seperti itu. Nah, jadi dia akan ke reset. Jadi si store monitornya tadi karena dia disimpan jalan setup, jadi dia dijalankan cuma sekali aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya, kalau pakai SP32. Oke. Itu untuk serial monitor ya. Jadi kalau saya cabut iya. USB-nya ya, ini jadi serial monitornya jadi tidak akan aktif ya. Jadi serial monitor ini baru bisa diakses kalau ESP32-nya terhubung ke laptop melalui USB. Kalau tidak terhubung ke laptop, itu serial monitornya akan tidak bisa digunakan, akan bisa dijalankan, bisa dibuka. Oke, nah sekarang kita belajar bikin rangkaian LED dulu, rangkaian LED sederhana tadi di OP. Nah, oke, kemudian kita lupakan yang ini ya, kita bisa hapus dulu yang ini. Ya, ini bisa kita hapus, ini juga bisa kita hapus. Ya, ini masih ingatkah cara memprogram SP32 atau sudah lupa-lupa? Ya. Masih ingat-ingat cara memprogram ini Arduino? Boleh lah. Jadi ingat ya juga ada yang namanya setup, loop ya. Iya, iya. Oke. Nah ini SP32-nya ya. Ini bisa kita perbesar kayak gini. Ini ada pin-pinnya ya. Ini ada tadi pin-pinnya. Dan di ujung sini tadi eh, GND. GND. Ini 3 voltnya. Terus ini yang 50. Ya. Nah, terus di sini bisa diklik new part. Nah, di sini ada pilihan komponen. Ini kita pakai LED.
Ya, di sini. Nah, ini ada dua kaki nih. Ada kaki C. C itu maksudnya katoda. A itu adalah anoda. Katoda itu akan terhubung ke pin ground. Pin ground itu yang sebelah sini. Nah, ini bisa kita klik. Lalu kita bikin jalur seperti ini. Ya, kalau kita mau belokkan, tinggal diklik lalu dibelokkan. Nah, nah, seperti ini. Dari katoda masuk ke pin GND atau pin ground ya. Karena katoda ini adalah kaki negatif, maksudnya di ya. Lalu anoda itu nanti akan masuk di pin salah satu pin yang ada di sini ya. Misalnya saya pakai pin nomor 2. Pin nomor 2 masuk di anoda. Nah, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini rangkaian yang paling basic ya. LED satu buah terhubung ke SP3. Sekarang kita bikin LED-nya ini nyala mati ya. Dengan interval waktu tertentu. Pertama, kita bikin dulu, mungkin masih ingat di pemrograman itu, kalau pernah belajar pemrograman, itu ada yang namanya variabel ya. Jadi kita bikin dulu sebuah variabel ya. Tapi kita deklarasikan dulu eh, tipe datanya ya. Jadi misalnya int, kemudian nama variabelnya itu LED pin sama dengan, nah ini ya, kita pakai pinnya pin nomor 2, nah ini kita simpan 2, titik koma. Tadi. Nah ini adalah cara menuliskan, cara membuat variabel ya. Cara mendeklarasikan variabel menggunakan bahasa pemrograman SP3. Jadi ada tiga komponen. Ada int, ini adalah keywordnya ya. Jadi kita mendeklarasikan tipe datanya. Ya. Int itu artinya integer ya. Integer itu untuk tipe data angka atau numerik. LED pin ini adalah nama variabelnya. Ini bebas. Kita mau bikin apapun nama variabelnya bebas ya. Yang penting dia tidak pakai spasi ya. Kemudian di sini sama dengan, lalu di sini angka value-nya ya. Nah, sini kita isi dengan angka 2. Artinya kita merujuk pada pin nomor 2 dari si SP3. Seperti itu. Lalu di void setup ya, kita men-setup si variabel LED pin ini ke dalam mode output ya. Jadi ingat tadi mode pin itu ada dua, ada input, ada output ya. Input itu ketika pinnya berfungsi sebagai penerima sinyal dari modul lain. Output itu sebagai apa itu kebalikannya, artinya si pinnya itu yang menghasilkan atau mengeluarkan sinyal untuk digunakan oleh modul lain. Jadi input output ya. Cara menuliskannya adalah pin mode seperti ini. Pin mode, nah, dalam kurung tutup kurung. Nah, ada dua parameter. Yang pertama itu variabelnya LED pin ya. Nah, dari sini ya. Terus koma ya. Jadi kita pisahkan dengan koma. Nah, di sini ada input, ada output ya. Input pull up ini diabaikan saja dulu ya. Dari input ada output ya. Nah, di sini kira-kira kita pakai apa modenya? Kalau misalnya kita LED di sini untuk menyalakan LED, itu pakai mode apa? Input atau output? Output. Betul. Ya, kita pakai output ya. Berarti pinnya nanti akan menghasilkan sinyal atau tegangan. Tegangan itu nanti akan masuk ke LED-nya, itu nanti akan eh, menyalakan si lampunya. Seperti itu. Nah, jadi kayak gini, mendeklarasikannya. Untuk setup-nya ya. Ya, kita simpan di void setup ya. Artinya ini hanya cukup dijalankan sekali aja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memberikan sinyal ya, atau memberikan tegangan ke pin 2-nya ini ya, itu kita pakai perintah yang namanya digital write ya, seperti ini. Ada dua parameternya. Yang pertama itu adalah variabelnya apa atau nama pinnya ya, LED pin, koma. Nah, variabel Halo. yang parameter yang kedua ini ada dua nilai ya, ada high atau low ya. High atau low ini adalah logika biner ya. Biner itu kan satu atau nol ya. High itu merepresentasikan angka satu, low itu merepresentasikan angka nol ya. Artinya kalau dia berlogika high,
Artinya dia akan menghasilkan sebuah tegangan, ya, menghasilkan tegangan dengan nilai voltase tertentu. Ya. Kalau low itu dia tidak akan menghasilkan tegangan, jadi dia besarannya nol, ya. Jadi tidak ada tegangan sama sekali. Jadi kalau misalnya kita ingin mensuplai tegangan atau mensuplai arus atau mensuplai daya ke LED LED-nya, maka kita kasih logika high, ya, seperti ini. Baru titik koma, seperti itu, ya. Jadi kalau kita kasih logika high, LED-nya akan menyala, ya, karena dia teraliri arus. Ya. Ah, Nah, ini di sini kita kan coba bikin lampunya kedap-kedip, ya, nyala, mati, nyala. Sudah. Mati. Ya, berarti saya itu kita harus tambahkan lagi satu baris di sini. Nah, di sini High kita ganti low, high low, decimal. delay, Ya, betul. Terus di sini dikasih apa? delay. Delay. Bisa Nah, juga di itu sini high low-nya jadi 01 ya, sama nol ya, dengan satu. bisa, bisa. Jadi misalnya high-nya diganti angka satu, low-nya dia ganti angka 0, kayak itu, loh. Iya, iya, Ya, iya. bisa diganti. Nah, delay-nya ya ini bebas, ya. Misalnya saya kasih 500, artinya setengah detik, ya. Nah, di sini juga saya kasih delay. Nah, 500. Toh, nah gini, itu udah tinggal coba jalan. Ya, berarti nanti kedap-kedip, ya, dengan jeda waktu setengah detik. Nyala setengah detik, baru mati setengah detik. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke, sudah bisa lah. Sudah. Oke. Bagaimana kalau kira-kira dua LED? Bisa tidak? Coba bikin kalau bagaimana kalau dua LED. Misalnya saya tambah lagi satu LED. Ini saja saya copy, Pak. Copy begini. Pakai katoda sama kita hubungkan juga ke ground, ya. Jadi ini bisa di paralel. Kayak gitu. Ini bisa kita ganti warna kabelnya misalnya, ya. Diklik aja, ya. Saya warna hitam. Oke, dah. Jadi kaki katoda itu sama-sama harus terhubung ke pin GND atau pin ground. Anoda, ya kita pilih aja salah satu pin yang mau dipakai. Misalnya ini ada pin di sebelahnya pin 2, ini ada pin 0, ya. Nah, coba pin 0, nah, pin. Nah, berarti ini kita coba ini saya ganti warnanya, bisa jadi warna biru. Nah, kayak gini. Nah, coba, nah ini saya ganti nama variabelnya jadi LED pin eh, red misalnya, toh. Ya, ini kan merah ini dia terhubung ke nomor. Berarti ya kita bikin lagi satu variabel. Kita kasih nama LED pin blue, ya. Di sini nol, ya. Karena dia terhubung ke pin nol, ya. Berarti di sini saya ganti jadi red. Nah, terus di sini saya ganti jadi sorry, di sini saya copy, terus saya paste ke bawahnya. Nah, ini rednya saya ganti jadi blue, ya. Nah, sekarang sudah ada dua LED, nah. Nah, ini saya ganti jadi red, ini saya ganti jadi blue, kayak gini, nah. Sorry, ini bukan blue, ini tetap red. Nah, terus, nah ini ceritanya kita mau bikin LED-nya nyala bergantian. Misalnya merah itu nyala, setelah itu eh, LED merahnya mati, baru biru nyala. Sudah birunya nyala, birunya mati, kembali lagi LED-nya nyala, merahnya nyala. Begitu seterusnya. Jadi kayak bergantian menyalanya. Bergantian nanti jalannya, kan? Artinya antara LED merah dan biru itu tidak akan mungkin nyala atau mati bersamaan. Pasti salah satunya ada nyala, salah satunya mati. Jadi caranya bagaimana? Nah, jadi misalnya ini. Pertama LED merahnya dulu nyala. Berarti kita bikin di bawahnya ini, kita copy saja gini. Kita ganti ini rednya jadi blue.
Nah, terus ini high-nya kita ganti jadi low. Nah, artinya ini kalau merahnya nyala, birunya mati. Nah, jadi ini bersamaan bekerja. Nah, terus ini kita copy yang ini, kita paste di sini. Di sini kebalikannya ya. Kayak gini. Paham logikanya sampai di sini? Paham, paham. Ya, jadi Sudah, sudah nih. Ya, sudah bisa. sudah bisa. Jadi dia harusnya nyala dan ganti ya. Coba ya. Ya, kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang coba saya challenge ya. Ini kan dua ini, saya coba bikin lima, lima berjejer. Terus nanti eh, dia jalannya kayak gini, berurut. Jadi merah dari kiri ke kanan, secara berurut. Tetap kayak gitu. Coba Oh kira-kira iya, iya, iya. Oke, oke. sambil saya bikin juga. Saya bikin juga LED 5. Bebas nanti warnanya mau warna apa. Bisa kasih terang senyum, merah biru, merah biru, merah. Seperti biasa, Katuna itu dia kayak dan kita boleh warnanya jadi hitam. Nah, oke. Nah, di sini kita hubungkan yang anoda dengan pin yang berurut saja. Ada di pin 4, satu lagi di pin 16, ini satu lagi di pin 17. Saya kasih taruh saja warnanya. Ini warna kuning, ini warna hijau, ini warna ungu. Sehingga kita bikin lagi deklarasi variabel baru. Ini kita ganti jadi yellow. Yellow itu di pin nomor 4. Ini saya 4. Kemudian di sini green. Nah, green itu pin nomor 16. Terus purple itu di 17. Nah, kemudian di setup-nya kita copy-copy saja ini sampai 5. Lalu kita ganti nama pinnya. Jadi red, blue, kemudian yellow ya. Halaman variabelnya bebas sebenarnya. Eh, green, purple. Ini purple. Jadi blue, yellow,
pin, oke, pin copy, lalu uh, yang red-nya jadi low, sekarang gantian lagi, uh, blue-nya yang high, terus yang lainnya low. Nah, begitu terusnya. Jadi high-nya dia bergantian. Nah, kita copy lagi di sini. Nah, setelah blue, yellow-nya lagi yang high. Uh, Yellow-nya ya. Copy dengan delay-nya. Setelah yellow-nya, green-nya lagi yang high. Oke, setelah green-nya, terakhir purple-nya yang high. Oke. Terakhir jangan lupa kasih delay. Jadi delay-nya sama. Nah, kalau ini seperti itu. Tadi akan nyala, nyala. Oke, bisa juga? Oke, nah itu dia nyalanya gantian. Tes, tes, tes. Ya, ya, Oke, gimana? oke. Aman Sudah, ya? Mika. Iya. Oke. Tapi kan kalau sekarang, oke, berarti ini sudah bisa ya. Jadi programnya kurang lebih kayak gitu. Ah, oke, sama ya program kita. Nah, coba cek lagi. Iya, iya. Tapi kan Enggak ini. ah, ini kan 5 LED. Ini sudah sepanjang ini program. Bagaimana kalau misalnya kita bikin 10 LED? Wah, pasti lebih banyak lagi. Pasti lebih banyak lagi. Karena ini kan di copy jadi 10 kali toh. Hmm. Karena dia 10 kali bergantian nyalanya. Itu dia pasti kita bikin 10 kali. Bikin dia pasti kita deklarasi 10 kali. Nah, saya coba tunjukkan cara ringkasnya. Ya, cara ringkasnya menuliskan pada program. Pernah dengar istilah array dalam pemrograman? Iya. Pernah mendengar istilah array dalam pemrograman? Pernah dengar tapi lupa nih Lupa-lupa ya. artinya. Iya. Nah, array itu eh, Oh, array, array. Iya, iya, iya. array ya. Array kayak gitu ya. Array ya. Jadi ini konsep dasar dalam pemrograman array. Ya. Jadi array itu Iya, iya. merupakan struktur data ya. Jadi misalnya kayak tadi kan kalau kita bikin variabel kan kalau variabel itu kan satu variabel itu hanya menampung satu nilai saja. Nah, kalau kita pakai Iya, konsep iya. array, kita bisa bikin si variabelnya itu ya bisa menyimpan lebih dari satu data. Seperti itu. Contoh tadi kan ini kan misalnya kita bikin variabel LED pin, ya itu kan dia hanya simpan satu data saja, yaitu dua. Nah, untuk yang pin berikutnya kita harus bikinkan lagi variabel baru toh. Iya, iya. Variabel baru. Nah, sekarang kita mau coba ini kan ada 5 pin, 5 pin. Kita mau bikin 5 pin ini cukup disimpan saja di satu variabel. Tidak perlu kita bikin satu persatu. Ini ya, saya bikin seperti saya hapus saja ini. Kemudian saya bikin int ya, karena kita deklarasikan dia sebagai tipe data integer atau dalam bulat. Kemudian saya kasih nama led
pins ya. Saya kasih akhiran S karena dia majemuk artinya berarti dia akan menyimpan lebih dari satu nilai. Lalu untuk membuat array ya, untuk menandakan bahwa si variabel ini array, kita kasih tanda kayak gini. Kurung buka, kurung tutup seperti ini. Setelah nama variabel. Nah, kalau ada tanda kurung buka, kurung tutup, itu menandakan bahwa oh ya variabel ini itu dia punya struktur data array. Nah, seperti itu. Lalu spasi sama dengan ah, nah, di sini kita isi nilai-nilai pinnya tadi, ya. Nilai-nilai pinnya tadi, tapi kita simpan dia dalam eh, ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, nah, di sini tinggal kita isi tadi masing-masing berapa tadi pinnya tuh. Kalau saya kan 2, 0, 4, 16, 17. Nah, saya klik 2, koma, 0, koma, berapa? 4, 4, koma, 16, koma, 17. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi, nah ini disebut sebagai bentuk array ya. Jadi satu variabel ini LED pins itu kita bisa simpan lebih dari satu data, satu nilai ya, lebih dari satu nilai. Dan nilai yang ada dalam array ini itu disebutnya sebagai elemen. Ya. Nah, jadi ada ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima. Nah, untuk mengakses elemen yang ada di array ini kita pakai sistem yang namanya indexing. Ya. Jadi indeks array itu dimulai dari nol. Ya. Jadi elemen pertama itu indeksnya nol, elemen kedua itu indeksnya satu, elemen ketiga indeksnya dua, dan seterusnya. Berarti yang terakhir ini adalah indeksnya 4 ya, dari nol, satu, 2, 3, 4 ya. Jadi kita pakai yang namanya indeks. Nanti tinggal kita isi di sini indeksnya ya, kita isi di sini indeksnya. Contoh saja ya, ini contoh saja. Ini misalnya saya hapus saja dulu ya, void loop. Ini saya contohkan saja. Nah, oke. Nah, ini lihat. Oke. Misalnya di sini ya, saya di void setup ini kita coba cetak isi dari LED pins ini di serial monitor ya. Berarti kita inisialisasi dulu serial.begin 175.200 ya. Nah, sekarang kita cetak misalnya gini ya, serial.println uh, LED pins ya. Nah, di sini kita isi dia elemennya. Di sini kan ada 5 isinya, berarti 0 sampai 4 ya. Misalnya saya mau akses elemen yang pertama, berarti saya isi di sini angka 0 ya, angka 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya jalankan ya, kayaknya error. Hmm, Auto error. Serial volume facility expected Titik comma koma, titik koma. di Line halaman keduanya, titik komanya. Line kedua. ini sudah ada. Line kedua, line kedua. Nah, itu. Oh ya, sudah Oke, ya. oke. Nah, Oke. ini ada, ini muncul dua ya. Berarti nanti harusnya kalau kita mau akses ya 16, berarti apa di sini diisi? Elemen yang indeks ke 0, 1, Tiga. 2, 3. 3 lah. Yang nanti 3, nah, di sini muncul 16. Seperti itu. Ya. Itu jadi lebih praktis sebenarnya. Nah, oke. Jadi kalau kita mau panggil, tinggal isi dengan indeksnya. Nah, sekarang ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita bikin, kalau di setup itu kan kita bikin pin mode toh, pin mode, baru nama variabelnya, baru output kan, output. Nah, nah, sekarang kita bikin begini, LED pin, kemudian ini output. Oke. Nah,
Nanti di sini kita isi dengan indeksnya dari 0 sampai dengan 5 ya. Sorry, sampai 4 ya. Karena kan dia dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena ada 5 elemen, berarti indeksnya dari 0 sampai 4. Berarti kita bikin di sini nanti di sini 0, sorry 0, kemudian nanti 1, 2, 3, 4. Tapi kita tidak eh, tulis per baris ya. Nah, ya tulis per baris. Caranya bagaimana? Kita pakai yang namanya looping for ya. Looping for. Pernah dengar istilah looping for? Ini saya ketikkan dulu ya. Looping for ya. Looping for ya. Nah, seperti ini. Terus ini saya pindahkan. Terus saya tulis begini. Nah, baru di sini saya isi dengan key. Nah, pernah lihat bentuk seperti ini? Looping for. Anu Biasanya loop, iya. ya ya. Ini saya coba print ya. Serial uh, dot print seperti ini. Let in key. Harusnya kalau di print ini nanti berurut ini 2, 0, 4, 16, 17 ke bawah. Oh, so, kenapa tidak muncul di ini? Karena di sini lupa ditambahkan tadi ya. Serial apa? Plugin ya. Nah, itu kalau tidak ditambahkan serial plugin di awalnya itu tidak mau dia tampil. Jadi dia harus ditambahkan dulu serial plugin. 115 doang. Ya, 2, 4, 16, 17. Nah, terus, jadi kita tidak usah tulis baris per baris. Kan? Jadi cukup satu baris saja serial train, tapi dia di looping sebanyak 5 kali. Ya. Jadi bayangkan Hmm. kalau kita punya 10 LED, kita tidak perlu bikin 10 baris kayak pin mode seperti ini. Cukup satu baris saja, tapi nanti dia di looping sebanyak 10 kali. Jadi dia lebih ringkas nanti penulisan kodenya. Sah? Seperti itu. Nah, itu baru di setup. Itu baru di void set. Nah, sekarang bagaimana kalau di void loop ya? Sama dengan tadi, kita mau bikin dia LED-nya nyala bergantian, bergantian, set, kiri kanan, seperti itu. Nah, sama caranya ya. Ya, kita bikin lagi for, for kayak gini. For int i sama dengan 0 ya. Jadi dia dimulai dari 0, lalu di sini i lebih kecil daripada 5. Kenapa 5? Karena ini ada 5 ya. Jadi nanti di looping 5 kali. Dia di looping 5 kali dari 0 ya. Kenapa dari 0? Karena kalau array itu dia dimulainya dari indeks 0 ya. Seperti ini. Kasih di komen sini baru di sini i plus plus. Eh, i plus plus itu dia increment ya. Jadi nanti dia akan i-nya itu nanti variabel i-nya itu nanti akan setiap kali looping itu nanti akan nambah satu ya. Jadi pertama 0, terus nambah satu jadi satu, terus nambah satu lagi jadi dua, nambah satu lagi jadi tiga, nambah satu lagi jadi empat, sudah stop. Seperti itu. Ya, karena kita kasih batas di sini i lebih kecil daripada 5. Nah, jadi batasnya sampai 5 saja. Seperti itu. Oke. Baru nanti kita di sini kasih seperti ini. Nah, baru di sini kita bikin lagi for di dalamnya, ya, for. Jadi double for-nya. Nah, ini kita pakai J, ya, bukan I lagi J, supaya membedakan ya. J 5,
J plus ya, plus A. Oke, lalu di sini kita coba kasih digital write ya, terus LED pins-nya, LED pin. Nah, di sini kita kasih G ya. Coba dulu. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Nah, kita lihat apakah berhasil tidak. Nah, ini kita kasih low ya, kita kasih low ya. Nah, kita kasih low, jadi dia nanti awalnya mati dulu semua. Nah, mati dulu semua, baru nanti dia akan nyala satu persatu. Nah, baru di sini di bawah sini kita kasih digital write LED pin. Nah, di sini kita isi I ya, dari sini. Nah, baru di sini adalah height. Height. Nah, tadi soalnya awalnya mati dulu, baru nanti dia nyala satu persatu. Kita kasih delay misalnya 200. Oke, kita coba dulu nih. Apakah berhasil atau error? Kita coba dulu ya. Kita lihat apakah berhasil. Ya toh, sama dengan yang tadi kan? Nah, ini sama dengan yang tadi. Ya. Nyala bergantian seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi eh, barisnya cukup lebih ringkas ini. Jadi tidak perlu lagi tadi di copy-copy sampai berapa kali tadi, 5 kali perulangan. Nah, jadi cukup seperti ini saja. Kalau misalnya nanti menambah jumlah LED-nya, tinggal ini nanti diganti jadi berapa, misalnya 10 ya, ganti sini 10 ya. Jadi ini kayak pembatasnya di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi cukup seperti ini saja baris programnya. Oke, bagaimana? Bisa? Paham, paham. Iya, iya. Ya, seperti itu kan. Nah, jadi jadi ada dua for ini. Ada for yang luar, ini for yang luar tuh. Terus di dalamnya ada lagi for bagian dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, for yang dalam ini dia untuk mematikan LED. Ya, jadi awalnya dia matikan dua LED satu persatu. Jadi satu persatu baru nanti dinyalakan. Sorry, bukan satu persatu yang dimatikan sekaligus. Berarti terus di perintah selanjutnya ini baru dinyalakan satu persatu LED. Seperti itu. Banyak 5 kali. Nah, kayak gitu. Jadi awalnya mati semua, terus LED pertama nyala. LED pertama nyala, setelah itu kembali lagi ke sini, dimatikan lagi semua, baru LED kedua nyala. Kembali lagi ke sini, dimatikan lagi semua, baru LED ketiga nyala. Seperti itu ya. Nah, di sini dikasih jeda 200 milidetik seperti itu ya. Jadi kalau dilihat itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, nah sekarang sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada. Kenapa kalau yang for yang di tengah itu semua LED-nya yang dikasih matikan, tapi kalau for yang bagian luar itu satu aja LED yang kasih nyalakan? Yang ini maksudnya, Iya, kenapa itu semuanya yang matikan, tapi yang bagian luar itu ini eh, nyala. satu aja yang nyala? Ah, ya.
Jadi kan ini cerita begini tuh. Eh, Kalau misalnya saya kasih nonaktifkan seperti ini ya. Ini kalau seperti ini artinya di nonaktifkan ya. Artinya tidak dieksekusi. Kita misalnya begini. Misalnya kalau ini dijalankan, ya, kita lihat ya. Ya, jadinya mati lah, mati semua. Jadi ketika nanti dijalankan pertama kali itu LED-nya dimatikan semua dulu. Dimatikan semua. Karena kan kita mau bikin dia nyalanya kan ceritanya kayak berpindah-pindah tuh. Iya, Seperti iya. itu. Nyalanya berpindah-pindah. Berarti dia dimatikan di semua. Baru nanti di sini dinyalakan LED-nya, tapi satu persatu. Eh, Ah, Tapi kenapa mm, bisa yang tengah itu semuanya yang dimatikan, bukan satu-satu dimatikan gitu? dan di tengah yang mana ini dimaksud? Kenapa yang J itu matikannya itu semua, bukan satu-satu juga? Oh, bukan satu-satu. Jadi Iya, kalau misalnya kalau dimatikannya satu persatu, sebenarnya ini dimatikan satu persatu ini. Nah, yang J, tapi yang J. yang ini tuh Iya, ah, sebenarnya ini tuh dimatikannya. ah, Kalau saya kasih delay ini dia matinya satu persatu. Misalnya saya kasih begini ya. Kan ceritanya kita mau bikin apa tuh? Ini ya. Oh, apa ini? Ini kenapa dia dimatikan semua? Karena kan coba kita pikirkan secara logika. Kalau kan kita mau bikin dia nyalanya satu nyala terus berpindah, 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 iya, berpindah, iya. berpindah. Nah, berarti kan harusnya di awal itu dia dimatikan semua, baru nanti di sini, baru di sini dinyalakan, tapi satu persatu, masih tidak? Seperti itu. Jadi logikanya dia dimatikan dulu semua, dimatikan semua di awal, baru di pas di baris ini, ya, itu dinyalakan satu persatu, kayak gitu. Iya. Kan? Jadi makanya ini di sini dimatikan semua, ya, baru di sini makanya ini digital yang ini itu disimpannya di luarnya ini. Ah, Berarti dia ngeloop yang ini dari I yang ini. Seperti itu ya. Jadi dia ini dulu dijalankan, mati ya, dimatikan semua, matikan semua, baru ini dijalankan satu Oh iya persatu. itu, kulihat nih, J-nya. Betul. Iya, iya, iya. Oke, oke. Karena di sini dia pakai J ya, yang ini. Kukira Berarti dia kalau yang J satu mati langsung lagi langsung turun, baru sadar langsung semuanya mati ya, iya. dia langsung semuanya mati. Seperti itu. Oke, oke. Jadi kan kita mau bikin jalannya pindah-pindah. Seperti Iya, itu. iya, paham, paham, paham. Oke. Kamu mirip di tadi dengan kuliah sebelumnya kan. Kalau di kuliah sebelumnya kan di setiap blok itu ada 5 baris. Pasti ada satu yang high, yang lain low. Tuh? Kayak gitu. Baru beralih lagi ke blok berikutnya. Pindah lagi tuh high-nya. Seperti itu. Pindah lagi ke LED yang berikutnya. Tapi ini kita loopingnya pakai for. Jadi tidak perlu ditulis, di copy berkali-kali. Seperti itu. Nah, jadi nanti dia nyalanya ya kayak gini. Pindah-pindah nyalanya. Kayak gini. Pindah-pindah nyalanya. Nah, cara yang kedua, ini bisa kalau mau dicoba tuh bisa saya kopikan kodenya, bisa nanti di paste ya, ada saya loncat. Oke, nah sekarang yang terakhir ini, yang terakhir ya, yang terakhir itu kita bikinnya kayak begini. Ini kan dia nyalanya berpindah-pindah tuh, berarti artinya cuma satu dia yang nyala tapi berpindah-pindah. Nah sekarang kita mau bikin kayak gini.
dia nyalanya berurutan. Jadi misalnya merah nyala, terus biru lagi nyala, kuning nyala, hijau nyala, ungu nyala. Jadi nyala semua. Setelah itu nanti dari sini mati satu persatu, satu persatu. Dapat mengerti tidak maksudnya? Nah, jadi Matinya di itu sini ya matinya dari ujung kanan ke kiri atau dari ujung kiri kanan? dari ujung sini. Eh, Hmm. pertamanya nyala semua dulu, nyala semua tapi berurutan, tidak bersamaan maksudnya. Merah dulu nyala, setelah itu lanjut lagi biru nyala, lanjut lagi kuning nyala, hijau nyala, ungu nyala, jadi nyala semua. Nyala semua. Setelah itu mati lagi, tapi matinya satu persatu, tapi dari ujung sini. Ungu mati, hijau mati, kuning mati, biru mati, sampai akhirnya merah mati. Setelah itu kembali lagi, nyala lagi satu persatu. Merah nyala, biru nyala, kuning nyala, hijau nyala, ungu nyala. Toh. Nyala semua. Setelah itu mati lagi. Dari ungu mati, hijau mati, kuning mati, biru mati, merah mati. Seperti itu. Kalau tadi kan dia nyalanya satu nyala tuh, tapi pindah-pindah. Kalau ini dia nyala semua tapi berurutan. Berurutan. Nah, sekarang caranya begini. Eh, kita bikin dua for, ya. Dua for, tapi kalau ini kan dua for, tapi satunya itu di dalam for lagi. Nah, tapi sekarang kita bikin dua for yang memang terpisah. For yang pertama kita bikin seperti ini. In, I sama dengan nol, ya. Kemudian di sini I lebih kecil dari 5. Terus di sini I plus plus. Nah, seperti ini. Ah, di sini LED, pin, I. Nah, di sini high, terus saya kasih delaynya 200. Salah. High, di sini saya kasih delay 200. Oh, ah, berarti kalau kayak begini itu maksudnya dia nyala toh, tapi satu persatu dengan interval waktu 200 milidetik. Nah, mulai dari LED merah nyala, biru, kuning, hijau, ungu dengan interval waktu 12 detik. Nah, ini kalau ah, sekarang kalau sudah nyala, kita mematikan. Kita mematikannya juga berurutan, tapi dari ujung sini. Caranya, ini kita copy, terus paste di bawahnya, di sini. Ini tinggal kita ganti low. Ini tinggal kita ganti low. Terus ini kita balik. Kita balik. Di sini ganti jadi 5. Ganti jadi 5. Ya bukan 5, Pak. 4. Kan kita mau mulai dari sini, toh. Kalau di array itu dia di sini berarti indeks ke 4. Kan di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kalau tadi di sini kan kita mulai dari 0, toh. 0 itu berarti LED merah sini. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti urutannya tadi kalau yang atas ini nyalanya dari sini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita mau balik lagi untuk matinya dia kita balik arahnya dari indeks ke 4. Maka di sini kita tulis 4, toh. Nah, 4 terus di sini kita tulis eh, 0, ya. Atau sama dengan atau begini I sama dengan 0. Nah, baru di sini kita ganti jadi minus minus. Eh, jadi supaya nanti dia berkurang I-nya dari 4 ke 3 ke 2 ke 1 sampai akhirnya ke 0. Seperti itu. Ah, nah, sekarang kita coba ya, apakah dia berhasil atau tidak. Ada error. Ini yang kurang titik komanya ini. Di sini harus ada titik koma, di sini juga harus ada titik koma. And in between between the plus. Oh ini pin. Ya. Ini nyala tapi tidak muat. Coba ada apa yang salah di sini.
Oh sorry, di sini kan lebih kecil, tapi lebih besar. Nah, kayak gini maksudnya tadi itu. Nah, oke ya. Jadi yang ini, for yang pertama ini fungsinya untuk menyalakan dari kiri ke kanan, ya. Menyalakan secara bergantian dari kiri ke kanan dengan interval 200 milidetik. Seperti itu. Kalau for yang kedua, itu fungsinya untuk mematikan, makanya low di sini, tapi dari arah yang sebaliknya, dari kanan ke kiri. Cara menentukan arahnya dari mana? Ya, lihat sini I-nya. Di sini kita mulai dari I0. Ingat, karena kita pakai yang namanya array, array itu dimulai dari 0 ya. Berarti di sini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti awalnya 0, akhirnya 4. Seperti itu. Nah, makanya di sini kita tulis 0, kemudian di sini I lebih kecil daripada 5. Nah, berarti kalau I lebih kecil daripada 5 itu maksimal di 4. Nah, berarti dia akan nambah dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka ini namanya increment ya. Jadi I-nya itu nanti akan nambah terus dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan high secara berurutan dengan interval 200 detik. Jadi itu dibagi for yang kedua, dibalik urutannya. Nah, makanya di sini dimulai dari I sama dengan 4 ya. Karena eh, di sini ujungnya adalah indeks ke-4 ya. Karena 0, 1, 2, 3, 4. Terus batasnya itu sampai 0 ya. 0. Nah, di sini kasih pakai tanda I lebih besar ya. I lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau pas dia sudah masuk ke indeks ke 0 sudah berhenti. Uh, Berarti ini kan dari elemen besar ke elemen kecil. Berarti di sini pakai tanda minus minus ya. Jadi dia decrement atau pengurangan. Dari 4 kurang dari satu jadi 3, kurang dari satu lagi jadi 2, kurang dari satu lagi jadi satu, kurang dari satu lagi jadi 0. Nah, terus di sini dikasih low ya, karena kita mau mematikan dari arah kanan ke kiri. Dari indeks keempat sampai ke indeks ke 0. Nah, jadi seperti itu logikanya. Ya. Itu adalah logika untuk for. Nah, seperti itu. Ya. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Ini saya copy lagi. Saya paste ke. Oke. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tadi. Aman? Aman-aman. Oke, nanti silakan dicoba-coba lagi ya. Nah, nanti kalau mau latihan-latihan bisa di sini. Dipakai waktu ya. Nah, kalau saya mau coba misalnya, oke, nanti mungkin nanti coba di challenge ya. Misalnya di sini, kayak ini kan 5 LED ya. Coba misalnya bikin 7 LED ya. Nah, kalau 7 LED kira-kira apa yang diubah di sini. Ya, nanti bisa dicoba-coba. Atau mau dikurangi LED-nya juga bisa dicoba ya. Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk malam hari ini ya. Jadi kita maksimal di 2 jam saja ya dari jam 7 sampai jam 9 ya. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum di saya akhiri. Hmm, tadi. Enggak tadi. Paham ya? Oke, aman ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi. Kemarin saya janji itu di Bapak ya. Apa itu tadi? Iya. Bentar. Kali ini kan ceritanya nanti kita eh, 2 kali pertemuan ya dalam 1 minggu. Iya, iya. Selasa dan hari apa ya? Karena Bapak mau juga kalau ada juga nanti semuanya secara offline, artinya ketemu langsung kita seperti itu. Tapi mungkin nanti itu kalau misalnya sudah ada alatnya tuh, misalnya Iya, mau iya. ketemu alatnya mungkin bagusnya ketemu langsung. Tapi kalau yang sementara ini kita secara online saja dulu untuk latihan. Seperti itu. Nanti saya kabari lagi Bapak. Oke. Ada katanya juga ada juga jadwal saya.
bimbingan atau khusus yang lain sampai kali itu. Luar biasa. Iya. Oh ya Kak, Kak Ya, bisa diganti dari hari Selasa jadi hari Rabu. bisa juga. Bisa iya Rabu iya. sama apa? Rabu sama apa? Rabu sama belum tahu juga. Bisa, Karena yang penting bukan Jumat. berarti bukan Jumat. Karena saya ada itu eh, atau Sabtu juga bisa mungkin. Rabu Sabtu, Rabu jam Sabtu ya malam minggu maksudnya. bisa bisa aja. Ya, bisa juga. Oke. Berarti nanti di pertemuan berikutnya kita hari Sabtu saja kalau begini nih. Oke, iya. Ya, ya. Kayaknya sekarang saya kalau Rabu besoknya lagi mungkin kalau BPS mungkin kita ketemu lagi di hari Sabtu malam minggu ya Iya seperti itu. iya. Selasa dan Sabtu jadi oke baik ya seperti itu Tidak saja apa-apa. ya ya Bisa Rabu Sabtu. ya Rabu Sabtu Oke oke. jamnya mau jam begini saya jam 7 atau mungkin mau dikasih yang lagi jamnya agak lama-lama Jam malam jam begini bagaimana mau bisa aja aman ya. malam jam 7 malam sih ya, kayak jam 7 sampai kurang lebih jam 9 lah kita Iya. lebih dari jam oke kalau memang sudah tidak ada nanti kita ketemu lagi di Sabtu malam ya malam minggu jam 7 ya. Oke, terima kasih Anda. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima Kasih kasih. Pak Ya, Cil. Pato Kak. ya, Kupanggil Pato ya, Kak. Kupanggil Pato Kak. sembarang. Iya dah, iya, iya, oke. Oke, Terima terima kasih kasih. Kak. Ya, ya.